Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Semoga semua sehat-sehat ya. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada pelajaran kali ini kita akan bahas pelajaran 6, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Pada pelajaran ke-6 kali ini terdiri dari dua subbab, yaitu A. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan B. Kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. A. Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. 1. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Kita baca ya ceritanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Beliau adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dan mempunyai saudara kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara yang berbeda ibu. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya yang bernama Rachel meninggal, sehingga 10 saudaranya merasa cemburu, apalagi wajah Yusuf pun tampan. Suatu hari Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Nabi Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Yakub. Nabi Yakub pun berkata, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu. Lanjutkan ya. Yang kedua, diajak pergi bermain untuk dicelakai. Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin untuk mengajak Yusuf bermain ke hutan. Namun, sang ayah tidak memperbolehkannya. Tapi, pada akhirnya sang ayah mengizinkannya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuhnya dan membuangnya ke dalam sumur. Yusuf pun dibawa ke dekat sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf pun kembali dan menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah. Ayahnya pun berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku mohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Ketiga, diselamatkan saudagar. Tidak lama kemudian Nabi Yusuf pun diselamatkan oleh saudagar. Saudagar itu adalah penjual yang sering berjualan keliling untuk ke negeri-negeri ya. Nah, sesampainya di pasar, Nabi Yusuf dijual dan pembelinya adalah raja dari negeri tersebut dan mempunyai istri namanya Zulaikha. Dari riwayat yang lain, Nabi Yusuf tumbuh dewasa dan tampan sehingga banyak orang yang cemburu dan tertarik akan ketampanannya, termasuk istri raja itu Zulaikha. Zulaikha pun memfitnah Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Yang selanjutnya yaitu mimpi raja. Pada suatu hari raja bermimpi. Beliau melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang lainnya kering. Apakah arti mimpi tersebut? Nah, raja pun meminta penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun tidak bisa, tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan mimpi tersebut, sehingga seorang pelayan melapor kepada raja tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi, itu Nabi Yusuf. Maka diutuslah pelayan tersebut untuk menemui Yusuf di penjara. Nah, Yusuf pun menjelaskan kepada raja, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang akan sulit. Pada masa sulit itu kalian akan menghabiskan simpanan makanan. Setelah itu akan tiba tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka merasa makmur. Raja tertegun akan penjelasan Nabi Yusuf. Akhirnya raja mengangkat Nabi Yusuf sebagai pejabat negara urusan makanan. 5.
Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatan. Mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Nah, tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Tapi tidak membawa Bunyamin. Yusuf pun mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Dan kata Yusuf, untuk besok bawalah Bunyamin atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan. Selanjutnya Bunyamin datang ke istana. Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan tersebut dan meminta izin untuk membawa Bunyamin. Yakub pun khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf akan terulang kembali. Karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin pun diizinkan untuk ikut. Nabi Yakub kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangisi karena mengingat Nabi Yusuf. Para putra Yakub pun kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukannya, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan bisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku." Seperti itu. Yusuf pun mencari cara agar Bunyamin tertinggal di istana dan berhasil. Setelah itu saudara-saudaranya pulang. Nah, ini ya animasinya. 7. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyadari kesalahannya. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam bertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf pun berkata, "Sadarlah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan mereka pun sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke sumur. Mereka mengakui kesalahan dan mohon atas perbuatan mereka. 8. Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Nah, ketika mereka tiba, jubah Nabi Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncul kegembiraan di hati ayahnya. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah telah pulih kembali. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir, tempat Yusuf di istana. Dan Nabi Yusuf pun menyambut kedatangan keluarganya. Dan Nabi Yusuf pun berkata, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Nah, dari cerita Nabi Yusuf di atas dapat kita simpulkan bahwa sikapku, aku tidak boleh balas dendam terhadap orang yang membuat kesalahan kepada. Belajar ya anak-anak. Selanjutnya, ayo bernyanyi. Lagunya Nabiku. Nabiku yang ku cinta, pujaan hatiku, akhlakmu sangat mulia, jadi teladanku. Tak mudah ku lupa, tak mudah berlalu, selalu ku rindukan, ku contoh selalu, selalu ku rindukan, ku contoh selalu. Nah, belajar ya. Selanjutnya B. Kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. 1.
kesesatan kaum Madyan. Kaum Madyan adalah kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib berasal dari suku Madyan, yaitu orang-orang Arab yang tinggal di pinggiran negeri Ma'an, yaitu negeri Syam, sekarang namanya Syria. Kaum Madyan kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka yaitu tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kaum Madyan tidak beriman kepada Allah, mereka menyembah. Selain syirik, ada kebiasaan buruk kaum Madyan, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Allah mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru mereka supaya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. 2. Nabi Syuaib alaihissalam melarang kecurangan. Nabi Syuaib alaihissalam melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan mengajak orang-orang suku Madyan untuk berbuat adil dan jujur dalam jual beli. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib berkata kepada kaum Madyan, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nabi Syuaib sudah mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Nabi Syuaib tetap tidak mau mengikuti, namun kaum Nabi Syuaib tetap tidak mau mengikuti ajakannya, bahkan mereka mengajaknya dan mengancam Nabi. 3. Kebinasaan kaum Madyan. Kaum Madyan benar-benar ingkar. Kebenaran telah ditolak dan mereka menentang ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam telah bersabar. Nabi Syuaib merasa khawatir tentang kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Madyan. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madyan pun dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak, sikapku, aku harus mengajak teman-temanku untuk melakukan kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai. Nah, untuk anak-anak kelas 3, selamat belajar ya dan tetap semangat. Dan video tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.